apakah nanti akan ada format uang yang baru? Gini loh, uang kan berevolusi ya. Dari zaman kertas ya, dia berubah jadi apa namanya? Jadi kredit akhirnya berubah jadi kertas fiat yang kalian pakai sekarang, digital fiat yang kalian pakai di bank-bank kalian, yang di ledgernya bank berubah jadi kripto lagi. Nanti ke depannya apakah ini mungkin berubah? Mungkin aja gitu. Tapi konsepnya gini, kalau lu mau jadi kaya dari investasi, lu harus cari perusahaan-perusahaan yang akan mengubah dunia, perusahaan atau teknologi. Nah, kripto itu menurut kita yang paling gampang gitu. Kenapa paling gampang? Karena itu widely accessible. Yes. Contohnya, apakah gua nggak mau invest di perusahaan biotech? Ada perusahaan yang gue pengen, namanya Colossal Biosciences. Itu yang bangkitin burung yang udah punah 1960. Dapat aksesnya nggak gue? Ada yang nawarin. Tapi apakah gue bisa masuk? Nggak bisa. Tiket size terlalu besar. Enggak. Ngerti kan? Apakah gue pengen waktu itu invest di Vigor Robotics? Sekarang udah 33 billion valuasinya. Gue terakhir ngomong di sini masih 1 billion. Mereka baru fundraise lagi 33 billion. Pengen. Cuman gue nggak ada akses ya kalau gitu. Gitu, humanoid robot. Jadi apakah cuman kripto yang bisa mengubah dunia? Enggak. Cuman ini yang paling accessible dan paling bisa keluar. Gue suka sesuatu yang bisa keluar. Karena invest di perusahaan private itu kemungkinan keluarnya tuh sedikit. Either bisa exit di belakang semua atau enggak gitu. Jadi ya kalau kalian tanya final frontier-nya manusia ya uang ini kripto sekarang. Gitu. Ini bukan cuma sekedar koin-koin dan ini akan mengubah semuanya gitu. Makanya itu yang kita sedang bikin di sini kan. Fundamentalnya untuk capai apa yang kita percayai, gua sama dia percaya bahwa kripto ini akan ubah dunia. Semuanya akan kripto, semua akan blockchain, semua ide akan pakai blockchain belakangnya. Kita pun banyak diundang sama regulator untuk bantu internal training mereka. Kita tuh punya target yang sederhana. Satu, akademi kripto kita harus jadiin sekolah nomor satu. Kenapa? Kayak tadi, teknologi-teknologinya ditambahin terus. Kalau nggak salah lo orang AI kan? Banyak belajar, suka belajar AI juga kan? Sama Web3 juga. Jadi kita itu pengen ini bisa benar-benar jadi sekolah yang kalau misalnya emang ada yang mau belajar trading bisa fokus di sana, mau belajar investasi bisa belajar di sana. Tapi ada juga yang datang ke sini cuma buat belajarin teknologinya, buat dapat update-update modulnya. Nah itu kita mau bikin jadi kalau bisa sekolah nomor satu yang terbaik di dunia. Gue ngapain cuma di Indonesia. Karena kalau kalian sesimpel kalian cari deh course crypto yang di dunia itu bahkan yang dibikin sama Wharton atau Stanford itu kebanyakan blockchain. Gue pernah enroll 2 ribuan dolar, 3.000 dolar per 5 video. Itu isinya nggak banyak teman-teman. Itu standar blockchain lagi. Yang mulai lagi apa sejarah kriptografi lagi gitu. Capek liatnya. Nggak banyak. Jadi nggak banyak bahkan course yang kita lihat di global tuh memadai. Nah kita pengen jadiin akademi kripto ini jadi fondasi awalnya. Supaya kalian semua di sini ya bisa jadi pelajar di dalam. Dan kedepannya yang bikin teknologi ini kita harapnya datang ke kita. Karena so far banyak deal yang gue dapat di kripto itu karena mereka tuh pelajar di akademi kripto gitu. Teman-teman gue sendiri tuh banyak pengguna akademi kripto yang akhirnya datang, gue ada perusahaan ini nih. Gue ada perusahaan blockchain consulting, mau invest nggak? Seperti itu. Ya, itu fondasi pertamanya. Fondasi keduanya adalah kita bangun exchange kita sendiri kan. Kenapa kita bangun exchange kita sendiri? Kita pengen cepetin adopsinya. Itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu tercepat di dunia. 1 juta user tercepat di dunia. Nggak ada exchange satu dunia ini yang kumpulin user dari 0 sampai 1 juta dalam waktu 3 bulan. Exchange yang udah berada di Indonesia udah lama. Itu ngumpulin 5 juta orang. Itu butuh waktu mereka 10 tahun. Gue 3 bulan tuh 1 juta. Ya, kita udah exchange top 10 di Indonesia. Retail tuh top 5. Jadi yang udah bikin exchange dari lama 2018, 19 udah disalip semua dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena cara kita bikin sesuatu tuh sangat efisien. Gue nggak percaya marketing kayak zaman dulu gitu. Kita percaya di produk. Bahkan kalian mungkin kalau udah perhatiin produknya awal bagi banget. Dalam waktu 3 bulan tuh kita berhasil bikin lebih intuitif. Karena kedepannya bakal sama gitu. Dari daerah, dari di sini, orang tuh ntar bisa transfer duit itu semua all by crypto. Itu yang kita percaya. Kalau teman-teman punya keluarga di luar negeri, sekarang pasti kebingungan kalau bukan pakai crypto tuh kirim duitnya seperti apa. Ini teknologi real yang beneran dipakai gitu. Even di Singapura, orang tuh udah banyak. Ini walaupun menyalahi aturan negaranya MAS ya. Cuman banyak di sana yang nyewain apartemen tuh pakai USDT sekarang. Karena banyak pelajar kan dari luar kan yang kuliah di sana. Dari Indonesia lah kita sebutnya. Untuk bisa bayar di sana apartemennya banyak yang pakai USDT sekarang. Dan ini teknologi udah real gitu. Udah terjadi di depan mata Ya. kita. Kalau sedangkan yang biotech, sedangkan energi yang terbarukan itu masih angan-angan.
Humanoid apakah udah dipakai? Belum. 5 tahun lagi iya mungkin. Tapi masih angan-angan. Kripto ini udah di depan mata kita dipakai. Dan kalian tahu nggak market cap-nya berapa? Ini yang tadi gue sebut, yang gue gambar gini. Market cap itu 4 triliun loh. 4 triliun dolar itu satu perusahaan chip Nvidia. Jadi satu perusahaan chip itu market cap-nya sama-sama masa depan uang. Masuk akal nggak menurut kalian? Enggak. Nggak masuk akal. Masa cuma Nvidia, Microsoft, sama Apple tuh udah 3 kali dari kripto market cap-nya? Jauh sekali, teman-teman. Ya, jadi itu yang kita masih lihat. Jadi apakah ke depannya kita bakal terus di industri ini, ya kita rasa sulit. Jadi kalau tanya kenapa akhirnya gue pindah dari saham, karena semua saham akan ditokenisasi. Dan dia akan bikin itu kan si Flatnf nih sekarang, Robinhood. Jadi semua saham itu akan backingnya tokenisasi. Kenapa? Karena RDN terbukti bisa kena hack. Orang bilang aman kan? Tidak. Kena hack. Itulah kenapa gue nggak pernah punya uang standby di RDN. Kalau saham itu udah keregister kan di Keseng. Nggak pernah. Uang nganggur di RDN tuh tidak pernah. Gue nggak pernah punya. Gue pasti keringin lagi balik. Dia aja ada uang RDN nganggur, saya tarik lagi. Gatel. Gatel. Gitu. Jadi itu fondasi kedua di exchange untuk mempermudah adopsi massa, adopsi global. Dan yang ketiga ya uangnya kita pooling. Kita bikin fund, kenapa? Karena gue pengen ini jadi institusi. Kalau bisa 100 tahun. Gue sama dia nggak mau bikin AC ini sesuatu yang bertahan 1 tahun. Kita mau tahannya ini lama gitu. Ratusan tahun setelah ini semua nggak ada. Yes. Kita struktur AC itu mirip seperti Harvard. Kita punya endowment fund di dalam AC. Yang dimana ya kita bangun-bangun sekolah juga gitu. Kalian tanya kenapa ada biaya belajar? Karena itu kita mau pakai untuk generasi selanjutnya. Kita ada endowment fund. Mirip sekali struktur kita seperti Harvard. Orang datang, bayar, belajar, ya tapi belum sebagus Harvard. Kita mimpinya bisa jadi kayak online-nya Harvard. Mimpinya kita itu. Jadi pelan-pelan. Ini kan baru 2 tahun ya. Dia udah lama ya. Dia udah ratusan tahun gitu loh. Kasih kita waktu dulu gitu. Karena kan kita masih belajar juga. Kita mau bikin bener-bener rapih gitu. Fakultas by fakultasnya kalau bisa pelan-pelan. Ya, mungkin awalnya masih cuman blockchain teknologi, crypto trading, dan investing. Baru 3 kan sebenarnya. Kita punya fakultas kasarannya. Tapi kita pengen itu lebih luas nanti. Kedepannya ada banyak proyek-proyek yang bisa lahir dari Akademi Kripto. Ya, mungkin kalau untuk gue itu harapannya kenapa kita bangun ini. Dan kita sangat happy gitu untuk bisa ketemu. Ini kan awalnya ibaratnya orang-orang yang baru nih. Kan baru 2 tahun ya kita bangun ini ya. Ini kayak pelajar-pelajar pertamanya nih ibaratnya. Kalau Harvard baru mau mulai ulang gitu. Mungkin kita kan nggak menutup kemungkinan ke depannya kita punya mimpi bikin gedung. Atau kita pengen jadi institusi yang real. Gitu. Karena kripto ini something yang profound yang mengubah hidup kita. Sama kayak internet sebenarnya. Internet kan tahun 2000. Tapi di 2008 sampai sekarang, ya Bitcoin ini, gua rasa ini protokol masa depan. Ini sama kayak HTTP, ini nggak akan pernah hilang gitu. Ini sebuah protokol yang akan dipakai. At least sampai 10 dan 20 tahun ke depan. Ya. Gitu. Nah, kalau Bro Kal gimana? Pandangannya terhadap masa depan dari kripto itu? Kalau sampai 2030 masih bullish ya. Meskipun saya ngomong ke teman-teman, sejauh ini ada yang namanya bull market dan bear market. Mungkin ke depan akan berubah, saya nggak tahu. Itulah mengapa saya itu kan orangnya sangat objektif ya melihat data historis. Karena sebelumnya ada ya saya wanti-wanti ini seakan-akan ada. Tapi apakah saya akan benar? Ya, saya juga nggak tahu ya. Itulah mengapa ya kita melakukan repositioning ulang terhadap portofolio, ya terhadap dengan komposisi seperti apa. Trimming itu penting juga. Karena pada dasarnya kalau kita nggak merealisasikan keuntungan yang kita miliki ya ngapain in the first place di sini juga. Ya. Karena endingnya banyak kok ya orang yang bikin project di blockchain ya habis itu mereka ya Arbitrum lah. Arbitrum itu dapat revenue dari mereka punya network. Kemudian revenue-nya mereka punya treasury, isinya apa? Isinya bond semua juga. Ya. Itu kan menunjukkan apa ya? Mereka pun juga punya aset digital, mereka juga diversifikasi ke aset yang real. Jadi nggak ada salahnya juga ya kalau teman-teman yang udah cuan banyak ya, karena yang kita dapat lihat juga teman-teman yang di Roka itu udah ada juga ya portofolionya udah 2 digit miliar. Ya. Ada yang udah 800 juta masih ngerasa oh nanggung nih nunggu se-M dulu. Ya. Tapi ya balik lagi kan di market semua kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau udah ngerasa cukup ya nggak ada salahnya kita diversifikasi ke aset dunia nyata. Ya, Betul. karena saya dulu juga begitu ya. Saya selalu punya pandangan kalau mending take profit ya daripada take picture aja. Ya. Karena kayak bapaknya tadi nih udah naik
3 kali lipat itu 300% gitu ya. Wah, kok nggak 7 miliar gitu. Tapi balik lagi akhirnya mikir, ya udahlah saya 50% aja ambil gitu. Kayak yang juga tadi, udah cuan. Terus sekarang wah, BEP aja udah happy saya. Ya itulah manusia kayak. Ketika semua hijau serakah, pengen lebih. Ketika merah takut. Ya, tapi ya itulah dimana kita kan sebenarnya paling gampang. Kita kalau mau sukses, kita nggak usah dengerin kata hati kita sebenarnya, pakai logika aja. Karena kalau kata hati ya dibisikin, oh ini bisa naik lebih tinggi lagi. Gitu. Ketika kita udah pakai emosi, Ya, betul. di situ harusnya kita udah merevaluasi lagi pemikiran kita ya. Jadi tanpa emosi lah ya lihat angka itu sebenarnya. Ya. Karena ya itu tadi angka itu bisa sangat menggoda.